Sahabatku semua, sesuai dari permintaan salah satu subscriber kami yang meminta, "Bang, tolong spillin dong katanya alat untuk vlognya, untuk pembuatan videonya." Dan coba kita akan bahas pada video kali ini. Silahkan disimak. Sahabatku semua, langsung saja. Ini kebetulan saya merupakan dibilang vlogger, ya mungkin vlogger juga sih ya. Vlogger amatiran dari salah satu channel YouTube kami yang bergerak di bidang otomotif, di bidang motor ya terutama. Jadi ini kalau misalkan bercerita dari awal, memang ini perjalanannya lumayan agak panjang juga dan lumayan rumit, dan kita benar-benar bertahap ya. Jadi untuk awalan itu saya dulu membuat video vlog pas PCX yang 160 muncul itu, saya hanya menggunakan HP cuy. Hanya menggunakan HP dan menggunakan ini. Ini adalah headset yang sengaja saya potong dan saya ditempelkan di dalam helm. Jadi pas kita ngevlog gitu ya, sambil kita berbicara waktu itu, yang megangin HP-nya siapa? Yang megangin HP-nya adalah istri saya. Terus waktu itu pertama kali juga saya membeli ini tripod ya, tripod yang biasa. Sebenarnya ini kurang lebih harganya di 100-an lah, 120-an waktu itu. Hanya saja memang ini untuk segi kekuatan sih, kalau untuk HP ya lumayan kuat juga ya. Cuman kalau untuk kekokohan memang agak kurang gitu. Tapi waktu itu sudah jalan, saya pakein dan sudah jalan. Dan untuk videonya ya lumayan bagus juga sih. Terus kalau ada yang bertanya, "Bang, untuk ngerekamnya pakai apa?" Sampai sekarang saya merekam itu hanya menggunakan HP ini cuy. Ini adalah Oppo A92 dan ini yang sekarang saya gunakan adalah HP punya anak. Ini mudah-mudahan videonya bagus. Terus yang ini adalah HP second juga waktu itu yang saya gunakan untuk merekam audio. Jadi kalau misalkan kita bikin vlog, audionya itu di sini. Jadi kamera yang ininya, yang kamera actionnya itu nempel tanpa suara, sengaja tanpa suara. Jadi yang bikin saya suara itu ini nih, ini sama ini. Terus waktu itu karena kita berpikir, aduh ini kalau pakai HP gerak-gerak terus nggak enak, banyak yang komplain juga waktu itu penonton itu. Jadi saya maksain waktu itu beli ini Bipro 5 4K. Seperti ini. Ini waktu itu belinya langsung gitu ya, nggak via online di Tasikmalaya waktu itu. Kurang lebih harganya waktu itu saya bener-bener blank, nggak tahu harga. Ini 1.200-an. 200 apa 1.300 gitu. Dan ternyata pas saya nyari-nyari online dan saya nyari yang lebih bagus gitu, karena di sini nggak ada anti getarnya, nggak ada ace-nya. Jadi saya waktu itu nyari lagi di online dan ternyata ada yang lebih miring cuy. Terus teknologinya lebih terbaru juga. Ini saya pakai yang AE Ace. Karena apa? Untuk meredam getaran dari motor gitu. Jadi videonya itu nggak terlalu goyang-goyang seperti itu. Ini harganya itu kurang lebih di 1.300-an. Lumayan murah. Kalau misalkan dibanding dengan yang GoPro itu yang paling murah itu sekitar 4,5-an cuy. 5 juta lah. 5 juta kan ya lumayan juga sih ya. Untuk pemula itu kayaknya agak berat gitu. Sehingga ya kami memakainya yang seperti ini. Terus waktu itu kita pakai ini. Nah, kita ngemodal lagi tuh waktu itu. Karena waktu itu sudah dapat gajian tuh dari YouTube. Walaupun ya kecil-kecilan, kadang 2 bulan sekali gitu. Kadang 3 bulan sekali gajiannya itu, kan nunggu $100 dulu ya. Ini kurang lebih harganya 350-an. 350 apa 400 gitu waktu itu. Dan memang ini sangat nyaman gitu dipakainya. Terus kelihatan agak lebih pro aja gitu. Terus ini terakhir. Kemarin kita beli ini terakhir, ini gimbal ya. Ini kita pakai yang dari Brika juga. Karena memang dilihat dari spesifikasinya, ini saya rasa ya yang harganya lebih masuk akal. Terus ya lumayan juga sih. Untuk hasil-hasilnya ya lumayan puas saya. Lumayan puas. Nanti akan saya bahas secara terpisah untuk penggunaannya. Oke, dan yang terakhir adalah
kalau misalkan ada yang bertanya, Bang, untuk editingnya kayak gimana gitu ya. Jadi ini bisa sahabat lihat semua langsung di HP-nya. Ini saya sengaja bikin folder untuk YouTube ya. Jadi untuk YouTube ini ada nyelip sedikit. Untuk YouTube ini ada dua yang utama itu, yaitu YouTube-nya sama YouTube Studio. Kalau YouTube-nya kan biasa ya untuk nonton YouTube gitu. Kalau YouTube Studio untuk editan untuk YouTube itu di sini. Terus untuk editing videonya, ini ada dua aplikasi yang suka saya pakai. Yang pertama itu YouCut Video Editor. Karena apa tujuannya itu? Karena nggak ada watermarknya gitu ya. Sebenarnya yang di CutCut juga Catcut juga sih udah nggak ada watermarknya ya. Terus yang paling sering ini saya pakai ini KineMaster. Ini waktu itu kita yang diamonnya. Terus ini nggak pakai apa ya namanya itu ya, nggak ada watermarknya juga sih. Untuk editingnya memang lebih enak pakai ini. Terus untuk thumbnail kita pakainya Pixellab karena PixArt bisa juga sih sebenarnya kita pakai juga. Hanya saja saya sering pakainya itu ini. Memang agak kurang pro gitu kelihatannya, tapi ya lumayan juga sih. Lumayan aja. Terus untuk ngehapus background gitu ya untuk editing video ini saya pakai Remove BG. Seperti itu. Apakah Canva suka make? Suka juga sih. Canva suka make untuk editing di di thumbnailnya. Dan yang terakhir adalah ini helm kesukaan saya. Ini helm pun cuy, kalau sahabat semua pengen tahu, ini saya belinya second. Waktu itu ada yang jual, saya beli waktu itu 250 dan memang kondisinya ya dibilang bagus-bagus banget sih enggak karena udah banyak lecet. Cuman 85%-an lah. Masih bener-bener bagus gitu. Terus kita pasangkan ini mountingnya ya. Ini tinggal nempel aja gampang, tinggal masukin di sini. Dan ini adalah jurus yang paling ampuh untuk YouTube saya. Jadi untuk video-video itu ya saya bikinnya seperti ini. Editingnya pakai HP. Terus kalau misalkan ada yang bantuin, misalkan ada Adit gitu ya, ada Kang Ebet yang bantuin. Nah, itu sebenarnya lebih angle-nya itu lebih banyak gitu untuk untuk editingnya itu lebih banyak. Oke, mungkin sahabatku semua seperti itu dulu sharing dari kami, semoga bermanfaat. Semoga ada pengetahuan tambahan untuk kalian. Jadi prinsipnya kita coba, kita bergerak, nanti biar jalan itu yang menemukan kita. Pamit, assalamualaikum.